96,7 Radio Global FM Lombok. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di Bincang Global untuk edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2020. Bersama saya Bian Bastian, di sini akan menemani sampai jam 10 pagi nanti. Dan di Bincang Global pagi ini, kawan global, kita akan mengangkat tema program Kampung Sehat Polda NTB. Nah, seperti temanya, kawan global, di studio Radio Global FM juga sudah hadir nih narasumber yang akan membahas tuntas terkait dengan program Kampung Sehat Polda NTB. Beliau adalah Dir Binmas Polda NTB, Bapak Kombes Pol Beni Basir Warmansyah. Selamat pagi, Selamat pagi, Dir Binmas. Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ya. Nah, semoga kita semua dalam keadaan sehat juga tentunya ya. Buat kawan global yang lagi mendengarkan siaran kami di 96,7 FM ataupun yang lagi mendengarkan melalui live streaming di globalfmlombok.com dan juga aplikasi live streaming kami bisa diunduh di Play Store ya. Langsung klik Global FM Lombok. Nah, terkait dengan program Kampung Sehat Polda NTB ini, Pak Binmas, apa sih yang melatar belakangi Polda NTB membuat program Kampung Sehat ini? Baik, terima kasih, Mas. Yang melatar belakangi pembuatan program Lomba Kampung Sehat ini, karena saat ini sedang pandemi COVID, sehingga Polda NTB mencoba membuat suatu program yang mana program ini ada kompetisinya. Nah, dengan kompetisi ini masyarakat itu yang tadinya sudah mulai melemah, dengan adanya program ini kemudian terpacu ya, dengan ada kompetisi ini untuk bangkit lagi ya. Bangkit lagi. Karena di indikator penilaian Kampung Sehat ini salah satu nilai yang tertinggi adalah nilai dari kesehatan, mematuhi protokol COVID. Seperti itu. Ya. Kriteria untuk Lomba Kampung Sehat Polda NTB ini apa aja nih, Pak Beni? Jadi sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih dulu karena program ini sudah hampir 65 hari berjalan. Udah 2 bulan lebih. Ya, 2 bulan lebih sejak di launching tanggal 19 Juni. Yang ini diikuti oleh hampir seluruh desa dan kelurahan di wilayah NTB. Ini sudah berjalan, alhamdulillah. Dalam waktu dekat tanggal 1 September kita sudah ada hasil pengumuman pemenang di tingkat kelurahan dan desa. Nanti akan menerima piala dari camatnya masing-masing. Ya. Kriterianya adalah ya ada indikator penilaian. Ya. Saya sebelum itu ingin menjelaskan dulu. Jadi Kampung Sehat sendiri itu ada artinya juga di sehat. Ada singkatannya. Ada singkatannya. Jadi sehat itu S-nya steril, kemudiannya ekonomi produktif, E-nya ekonomi produktif, kemudian H-nya harmonis, kemudian A-nya asri, dan T-nya itu tangguh. Kemudian kami coba membuat parameter penilaian dari arti tersebut. Ada 4 parameter penilaian. Yang pertama penilaian indikator kelembagaan. Yang kedua indikator kesehatan. Nah, yang ketiga indikator sosial ekonomi. Yang keempat adalah indikator penilaian keamanan. Yang mana di antara indikator tersebut, indikator yang tertinggi, nilai yang terbesar itu adalah indikator kesehatan, mematuhi protokol COVID. Nah, itu. Jadi itu dia ya. Ada 4 indikator dalam penilaian ya, yakni kelembagaan, kesehatan, sosial ekonomi, dan juga keamanan. Nah, dari Kampung Sehat Polda NTB, kenapa ngambil tema Kampung Sehat Polda NTB, Pak? Tadi kan udah dijelasin nih kalau ada singkatan dari sehat. Kalau kampung sama NTB-nya sendiri ada nggak? NTB-nya ada Nurut Tatanan Baru. Iya. Jadi begini, memang program ini dari pusat juga sudah, dari Mabes Polri sendiri sudah menyampaikan program, namun ada perbedaan di antara polda-polda khususnya di NTB. Jadi dari pusat
Mabespori menyampaikan agar membuat kampung tangguh Nusantara. Tapi kemudian kami di NTB ini membuat mengimplementasikan ke dalam kampung sehat. Dan ini juga melibatkan seluruh stakeholder. Dan sebelum adanya kampung tangguh perintah dari Mabes, kita sudah bersama-sama dengan pemerintah provinsi dengan Pak Sekda membahas terkait masalah kampung sehat ini. Alhamdulillah mendapat dukungan dari pemerintah provinsi, bahkan sampai ke tingkat kabupaten dan kota. Jadi di mana seluruh kepala dinas yang memiliki program di desa itu seluruhnya mendukung. Jadi yang apabila ada desa yang ingin mengikuti lomba, karena ini hampir seluruh desa dan kelurahan, sebanyak 803 desa dan kelurahan yang mengikuti. Jadi ini juga kemarin di launching tanggal 19 Juni di Lingsar. Juga dibuka sama Bapak Gubernur ya? Ya, betul, Pak Gubernur, Forkopimda semuanya hadir di sana. Antusias dari masyarakat untuk mengikuti lomba Kampung Sehat Polda NTB ini seperti apa, Pak? Alhamdulillah kita sudah menurunkan tim survei. Sebenarnya hari ini akan ada paparan dari tim survei dari independen yang melibatkan dari UNRAM dan akademisi lainnya kita libatkan. Hari ini sebenarnya akan ada hasil survei dan insya Allah saya sudah dapat penyampaian sedikit. Memang sampai saat ini masyarakat sudah banyak yang paham, sudah banyak mengerti tentang lomba kampung sehat ini. Sehingga semangat untuk masyarakat cukup tinggi. Karena memang salah satu tujuan dari kampung sehat itu menstimulan masyarakat agar memiliki kemampuan untuk mandiri menyelesaikan suatu masalah. Sekarang masalahnya ada pandemi COVID ini. Saat inilah mereka berjuang, dan bahkan memang kalau kita lihat dari masing-masing kepala daerah, bupati, wali kota juga mempersiapkan hadiah yang cukup menarik, lumayan. Ya, bahkan ada yang menyiapkan kendaraan, mobil, uang cukup tinggi untuk hadiahnya. Ya, di tingkat desa, di tingkat kecamatan pun sudah disiapkan. Anggaran cukup besar. Saya bilang ini luar biasa. Jadi nggak ada ini ya untuk tidak ikut lombanya. Betul. Tidak ada alasan untuk tidak ikut ya. Karena hadiahnya luar biasa. Selain hadiah juga kita bisa menerapkan pola hidup sehat di tengah masyarakat. Ya, itu yang penting. Dampak dari kita sudah merasakan dampak sebelum adanya launching kampung sehat ini itu cukup tinggi. Ya, cukup tinggi penyebaran COVID-nya. Begitu masuk launching memang masih tinggi dan saat ini sudah mulai menurun. Ya. Alhamdulillah ini adalah salah satu dampak dari lomba kampung sehat. Mudah-mudahan sampai akhir nanti di bulan Desember itu terakhir kita di tingkat provinsi. Penilaiannya. Jadi ada 3 tahap penilaian, Pak ya? Ya, betul. Di kecamatan? Ya, di kecamatan, kabupaten sama dan provinsi. Di provinsi. Mudah-mudahan nanti di tingkat provinsi yang datang mungkin dari pusat, bisa Kapolri, mungkin Mendagri juga bisa. Insya Allah kita akan mengundang beliau-beliau. Tadi juga di awal kita sudah mendengarkan lagu Kampung Sehat yang dibawakan oleh Arman Maulana sama Kang Hedi Yunus ya. Betul. Wah, luar biasa sekali Polda NTB nih bisa menggandeng artis nasional nih untuk sebagai pemicu atau pemecut semangat warga NTB nih untuk selalu menerapkan hidup sehat di tengah wabah COVID-19 ini. Dan alhamdulillah nih untuk Kota Mataram sendiri nih Pak Beni ya, tinggal 1 kelurahan ya masih zona merah ya. Alhamdulillah. Ya, Kelurahan Sabta Marga. Betul. Cuman 1 ya yang masih, dan semoga mudah-mudahan ini insya Allah sesuai janji kemarin waktu apel bersama di lapangan Gajah Mada bersama Gubernur Forkopimda menjanjikan ya
upayakan bisa jadi hijau. Jadi hijau semua. Ya, jadi hijau semua. Nggak hanya di Kota Mataram, tapi seluruh NTB ya. Termasuk Lombok Barat. Di Pulau Sumbawa, Bima. Ya, Bima ya. Termasuk yang sekarang lagi naik tiba-tiba. Ya. Mudah-mudahan menurun lagi. Amin. Oke, dari Polda NTB sendiri juga menerapkan protokol kesehatan yang begitu ketat ya untuk setiap aparat yang tidak menggunakan masker juga dikena hukuman, sanksi nih Pak ya. Apa sih sanksi yang diberikan? Push up kah atau apa? Kalau itu sudah jelas itu bagi kami Intern Polri wajib sebelum kita keluar kita wajib melaksanakan mematuhi protokol COVID. Kalau hukuman bervariasi, ya kan, yang masih muda ya biar fisiknya kuat, diajak lari, seperti itulah. Untuk meningkatkan kesadaran. Jangankan itu Pol PP kemarin juga begitu ada yang masyarakat yang itu lebih bagus didenda ya, walaupun ini lagi digodok nih, lebih didenda atau disuruh pusat. Akhirnya mereka pusat tuh. Disuruh menyanyikan lagu juga. Disuruh menyanyikan lagu. Itu mudah-mudahan tindakan tersebut ada dampak bagi yang lain. Betul. Dari Polda NTB sendiri melihat nih kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti apa Pak Ben? Sampai saat ini kami melihat masyarakat ya ini kan sudah mulai hijau. Ini udah mulai hijau, masyarakat sudah cukup tinggi kesadaran mematuhi protokol COVID. Walaupun ya kadang-kadang lupa menggunakan masker, tapi mereka kadang-kadang sudah sadar. Dan itu sudah saya coba sendiri. Ya kita coba tidak pakai masker, ngantri pembayaran, ditegur, Pak, mohon Pak, agak jaraknya agak jauh Pak. Nah itu salah satu bukti ya, indikator bahwa masyarakat sendiri sudah mulai paham. Nah itu. Masih banyak yang lain lagi. Kadang juga kalau kita misalnya ke suatu tempat tidak menggunakan masker, kita nggak dikasih masuk gitu ya. Betul. Sekarang di tempat-tempat wisata itu kepala desanya udah keras. Kalau seandainya ada pengunjung yang tidak pakai masker, saya tutup katanya. Saya bilang, wah ini luar biasa nih Pak Kadesnya. Luar biasa. Apalagi di pinggir sana, di Senggigi gitu, itu wajib pakai masker. Nah, kita balik lagi ke Kampung Sehat Polda NTB nih Pak ya. Untuk lombanya kan sudah ditentukan ada empat kriteria. Empat kriteria indikator ya. Untuk masyarakat sendiri, apakah seluruh masyarakat yang ada di desa itu ikut berpartisipasi atau seperti apa Pak? Harapan kami, karena ini kan kepala desa, kalau dalam strukturnya kepala desa, Babin Kaptimas, Babinsa itu menjadi fasilitator. Nanti masyarakat sendiri yang menerapkan itu, yang menjalankan itu. Kemudian mereka yang menjadi penggeraknya, ya dibentuk menjadi penggerak supaya masyarakat yang lain. Makanya di sana ada kelompok-kelompok, kelompok sadar protokol COVID, macam-macam. Kalau itu karena itu salah satu indikator penilaian yang tertinggi juga. Kalau mereka punya kelompok-kelompok, ya kan, untuk menyadarkan masyarakat, ya itu lumayan nilainya tinggi juga. Kita lihat di beberapa tempat ya, saya lihat atau saya perhatikan gitu ya, sudah ada tulisan Kampung Sehat gitu ya, seperti itu. Kemudian juga mereka menghiasi desa-desa atau kampung-kampung mereka dengan begitu meriah nih Pak. Iya betul. Ya, sebenarnya apa saja sih yang bisa masyarakat lakukan nih untuk ikut lomba Kampung Sehat Polda NTB ini? Baik, terima kasih. Jadi di samping dengan sosialisasi dengan spanduk, kemudian banner, himbauan-himbauan, juga masyarakat juga harus disiplin dengan mencuci tangan. Di depan-depan rumah dipasang itu tempat cuci tangan, walaupun sangat sederhana. Itu juga salah satu indikator. Untuk di desanya pun sendiri juga harus juga memperhatikan orang yang keluar masuk di desanya. Dan sebagian besar dengan adanya lomba Kampung Sehat ini, masyarakat sudah banyak mengenal keluarga-keluarga yang di kampung itu, sehingga
apabila ada yang datang, mereka sudah menyampaikan kepada pihak desa, Babinsa dan Babin Kaptibmas, itu ini ada orang baru, itu yang perlu dirapid, perlu dicek, jangan sampai kampung kita ini kedatangan, desa kita ini kedatangan orang yang tidak kita kenal dan membawa penyakit. Nah, itu mereka sudah sampai sedemikian rupanya mereka. Begitu sadar ya Pak ya, tentang wabah ini yang begitu luar biasa ya. Udah hampir 6 bulan lebih, 6 bulanan. Iya. 6 bulan. Cukup lumayan lama juga ya kita, dan beberapa bulan kita berada di rumah, stay at home ya. Iya. Tapi sekarang sudah sekarang sudah new normal bebas, ya. Jadi jangan lupa juga menerapkan NTB, nurut tatanan baru. Yang biasanya kita kemana-mana cuek ya. Tapi sekarang kita harus sadar diri juga. Dan wabah ini juga menyadarkan kita akan pentingnya kebersihan Pak ya. Iya. Karena beberapa mungkin kita lalai ya, kurang bersih, kurang disiplin menerapkan kesehatan. Jadinya ini juga sebagai pengingat kita untuk selalu hidup bersih dan sehat ya. Oke, nanti kita balik lagi Pak ya. Kita dengarkan dulu lagi nih lagu Kampung Sehat Polda NTB.